Halo teman-teman, dan halo Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan An-Nazi Husaini dengan NIM 23130-1001. Baik, kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang poligami. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita tonton video yang saya tampilkan ini teman-teman, yaitu tentang poligami. Poligami lebih banyak menyakiti perempuan daripada membawa manfaat yang dijanjikan Islam. Gua setuju untuk saat ini ya lebih banyak membawa mudorotnya buat perempuan deh. Betul. Gue nggak tahu urgensinya poligami sekarang tuh apa, gue nggak tahu. Ya. Kalau dulu kan jelas sejarahnya ada bahwa ya banyak laki-laki yang meninggal di medan perang, Ya. lalu janda banyak, lalu proses mungkin kerjanya dulu yang nggak ada dagang Ya. online kayak sekarang. Jadi ya perempuan saat itu butuh laki-laki at that time ya. Jelas urgensinya. Cuma Oke. kalau sekarang gue nggak tahu tuh kenapa harus ada poligami. Kalau versi kerasnya ya orang poligami sekarang basically untuk memuaskan hawa nafsu sih. Ya, di saat ini kalau yang kita lihat ya, dengan kualitas laki-laki model begini, maka poligami yang dilaksanakan oleh laki-laki itu bukan sesuai syariat Islam. Jadi bukan nilai Islamnya yang mudorot, tapi sebenarnya laki-lakinya yang mudorot. Nah, dari video tadi, Raymond Chin bilang bahwa poligami itu pada sekarang ini hanya untuk memuaskan nafsu saja. Tapi sebelum itu, mari kita analisis bersama-sama teman-teman, secara normatif dan empiris tentang poligami ini. Nah, kita dimulai dari pengertian dari poligami. Apa itu poligami, teman-teman? Jadi, poligami adalah sistem atau praktik pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari pasangan dalam waktu yang bersamaan. Nah, mari kita analisis secara normatif. Ya, jadi dalam hukum Islam poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan, tetapi bukan tanpa syarat. Dasar yang sering dijadikan rujukan adalah surah An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan seseorang laki menikahi hingga 4 perempuan apabila mampu berlaku adil, teman-teman. Namun, apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang saja. Nah, keadilan menjadi syarat utama dalam poligami, teman-teman. Keadilan tersebut mencakup pembagian nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, serta hak-hak lahiriah para istri. Para ulama juga menjelaskan bahwa keadilan dalam urusan perasaan atau cinta sangat sulit diwujudkan secara sempurna, sehingga yang dituntut adalah keadilan dalam aspek yang dapat diusahakan. Nah, di Indonesia poligami juga diatur dalam hukum positif, teman-teman. Seorang suami tidak dapat melakukan poligami secara bebas karena harus memenuhi syarat tertentu dan memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang kita analisis secara empiris, teman-teman. Oke. Dalam praktik di masyarakat, pelaksanaan poligami sangat beragam. Ada keluarga yang mampu menjalankan poligami dengan komunikasi yang baik dan memenuhi hak-hak setiap anggota. Namun, ada pula keluarga yang poligami namun sering berkonflik, teman-teman, seperti kecemburuan, persoalan nafkah, perselisihan antar anggota keluarga, hingga sengketa hukum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara aturan normatif dan praktik di lapangan. Secara teori, poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat. Namun dalam praktiknya, keberhasilan atau kegagalan sangat dipengaruhi oleh kemampuan suami memenuhi kewajibannya, kondisi ekonomi, komunikasi dalam keluarga, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jadi pendekatan living fikih membantu kita memahami bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami dari teks, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diterapkan, dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, terutama kemampuan berlaku adil dan memenuhi hak-hak para istri. Dalam kehidupan nyata,
penerapan poligami memiliki berbagai dampak hingga pelaksanaannya harus dipertimbangkan aspek agama, hukum, dan kemaslahatan keluarga. Nah, itu analisis empiris dan normatif dari poligami, teman-teman. Sampai di sini video pada kali ini. Semoga dengan video ini teman-teman dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang poligami, dan teman-teman dapat mengetahui bagaimana kondisi poligami saat ini di masyarakat sekarang. Saya ucapkan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.